Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kita tunggu yang hadir dulu ya. Apa kabar Dinda Aprianto? Apa kabar Pak Tommy, Pak Ijan? Apa kabar Mbak Agustus? Apa kabar tuan-tuan semua? Terima kasih. Apa yang mau kita bahas? Alhamdulillah, terima kasih Dinda, terima kasih. Jeruk purut ya. Terima kasih Pak Tommy, terima kasih. Waalaikumsalam. Jeruk purut adalah kesanah masa lalu di Minang yang memang sebagian orang masih memakainya sampai saat ini. Tapi jeruk purut ada yang memang mau saya bagikan salah satu pengetahuannya, tapi bahannya tak dapat kecuali nanti saya pulang dulu ke Padang, baru nanti saya buat video panduannya. Tapi itu ilmu jeruk purutnya cuma yang kelas yang biasa saja. Apa kabar Dinda Diding? Kita mau bahas apa Dinda? Terima kasih jempolnya. Apa yang lagi minat kita bahas sekarang ya? Saya sudah lama tidak bersiaran langsung. Ini baju kaos saya adalah dibuatkan oleh salah satu murid saya dari Malaysia. Ketika saya ke sana saya dihadiahkan ini. Halo Ibu Koni, apa kabar? Sudah lama tidak saling bersapa ya. Siap. Ya insyaallah nanti kalau tahu ada yang pulang ke Sumatera Barat, saya titip bahannya, nanti baru saya buatkan videonya. Apa kabar Tuan Aura? Ini baju masih tetap selalu sering saya pakai, apalagi pada acara-acara resmi. Bagi yang ngopi, ayo kita ngopi bareng. Insya Allah ke Malaysia. Ya tergantung yang dari sananya, tergantung jadwal yang dibuat di sana. Abang mengikut saja. Oh ya sahabat saya yakin banyak dari sahabat saya semua di Facebook yang paham bagaimana saya berinteraksi, baik interaksi dalam bidang perpolitikan, bidang pemberdayaan diri, perdagangan dan segala macam. Dan saya tidak berubah, selalu saya punya prinsip begini: ketika saya suka sesuatu saya hanya mengabarkan yang saya sukai, saya hanya mengabarkan yang baik menurut saya. Kalau kebetulan ada hal yang tidak saya sukai dari orang lain atau dari apapun, saya tidak mau kasih kabar. Dan kalau dalam perdagangan juga begitu, saya lebih fokus kepada apa yang baik saja ya. Ada orang nilainya seberapa tidak berhak saya menilai, tapi ada kebaikan itu mungkin nilainya saya suka lebihkan. Hendy, apa kabar? Lagi senang sepertinya ya, ketawa terus. Halo Pak Riono. Tetap melakukan pengabdian Pak buat orang yang perlu kita ya Pak Riono. Kan selalu waktunya untuk kebaikan pada orang banyak. Fokus saja ke situ. Dalam hidup ini sebenarnya untuk ke masa depan kita itu kita sutradaranya. Artinya apa? Artinya kita ketika ingin ada titik yang kita mau tuju di masa depan, itu harus kita buat narasinya dari sekarang dan kita lakukan sehingga nanti sampai kepada titik yang kita tuju. Tapi hanya kita berkhayal, saya bercita-cita mau ini nanti, tapi kita tidak melakukan apa-apa, itu tidak terjadi ya, itu tidak terjadi. Dan sekarang juga apa yang menjadi fokus kita, misal fokus kita kebencian, itu pasti buat diri kita lelah. Perasaan benci dan sayang dua-duanya tidak boleh diambil pedoman. Hanya yang boleh diambil pedoman ketika orang berbicara atau orang mengamati sesuatu adalah orang yang netral. Jadi orang yang benci atau orang yang terlalu sayang, kita minta pendapatnya terhadap sesuatu yang disayanginya, itu tidak perlu kita ambil pedoman. Atau orang yang benci terhadap sesuatu, kita minta pendapatnya, itu tidak bisa kita jadikan pedoman. Jadi yang bisa kita jadikan pedoman terhadap pendapat orang adalah orang yang netral terhadap sesuatu. Di halnya saya ya sama hanya dengan netral kita boleh berbicara adil, tapi tentu ada ilmunya. Walaupun kita netral, kita tidak berilmu, tidak mengetahui masalah apa yang mau kita bahas,
Nah, itu juga tidak perlu diambil patokan. Dan acara-acara TV kita di Nusantara ini banyak mengganggu cara berpikir rakyatnya, masyarakatnya. Misal acara TV berbicara soal politik, tapi yang diundang adalah orang-orang yang jelas keberpihakannya, yang jelas penolakannya. Nah, itu merancukan. Jadi masyarakat yang menonton akan bingung. Cuma jika kita ingin mencerdaskan masyarakat, ya kita harus datangkan orang-orang yang netral, ya, orang-orang yang netral, tulus, ikhlas untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi bukan kepada orang yang ada apa-apanya. Pro dan kontra itu biasa, tapi ketika kita minta pendapat kepada orang yang pro atau kepada orang yang kontra, itu juga kita tidak perlu terlalu ambil jadi pedoman. Tapi dari semua itu, tetap saja yang lebih penting kita ambil pedoman adalah kepada orang yang netral. Jadi kita tidak usah patokan pada bicara seseorang. Jika seorang itu pro sesuatu, itu tidak perlu begitu kita ambil hati pedoman apa yang dia ungkapkan. Ketika seseorang benci sesuatu juga itu tidak perlu kita ambil pedoman apa yang dia ungkapkan. Hanya orang yang bisa jelas melihat sesuatu ketika dia berbicara sebagai orang yang netral. Misal saya ini dalam dunia perpolitikan Indonesia, saya pro Jokowi, sangat mendukung Pak Jokowi. Tapi maaf sahabat semua, seperti yang saya katakan, semua harus jujur, jelas. Ketika kita minta pendapat kepada orang yang pro, itu tidak perlu kita ambil sangat untuk jadi pedoman, karena ada keberpihakan. Cuma walaupun demikian, saya lebih suka mengungkapkan apa yang baik dari orang. Tapi ketika ada yang buruk dari orang itu, saya tidak mau ungkapkan, saya diam saja. Karena kebencian jika kita ambil patokan, itu tidak baik buat kesehatan kita. Siap Kiai. Terus kalau cinta, kita fokus pada cinta, ya itu baik buat diri kita, tapi belum tentu ada kebenaran. Kebenaran itu hanya melihat satu dengan netral. Jadi itu saja. Oleh karena itu, jangan kita berlaku bodoh hanya karena keproan kita, akhirnya kita mendapatkan rasa yang kurang nyaman dengan sahabat kita, atau karena antipati kita menjadi tidak nyaman dengan sahabat kita. Kita lakukan saja yang real. Ya, kalau kita pro, kita ungkapkan saja kebaikan-kebaikan yang ada kepada yang kita pro-kan. Dan kita tidak perlu membahas keburukan-keburukan kepada orang yang kita tidak suka. Tidak perlu. Karena Nabi kita juga caranya seperti itu. Ketika kita ingin pilihan sesuatu dan kita ingin menaikkannya ke tempat yang tinggi, ya kita ungkapkan bahwa oh ini kebaikannya begini, oh ini begini, oh dia sangat begini. Terus kita tahu juga ada lawannya, lalu kita jelekkan lawannya, itu tidak perlu, karena di sana tidak ada kedewasaan. Jadi semua berpulang pada diri kita. Siap Pak Tulus. Jadi semua berpulang pada kita. Kalau saya beraktivitas bersosialisasi di dunia maya ini, saya tetap di hati saya ini ada siapa-siapa yang saya cintai. Tapi ketika dia mengungkapkan sesuatu yang tidak saya suka, saya diam saja. Tapi cuma tetap saya lebih pro kepada orang yang mengungkapkan kebaikan orang lain. Itu saja. Walaupun kita sama-sama tahu hanya netral yang membuat kita benar melihat sesuatu. Tapi yang jelas setingkat lebih, walaupun tidak netral, setingkat lebih ada kemuliaan dalam diri seorang itu adalah ketika dia mengungkapkan hanya kebaikan-kebaikan orang. Dan itu acuan saya dalam kehidupan. Jadi itu sebabnya saya tidak risau pada pembenci ataupun yang lain. Saya tidak risau. Dia mengungkapkan dengan cara apa, saya hanya ketika saya tidak suka, saya tersenyum saja. Cuma yang saya ingin katakan dari hati saya adalah ketika kita mengungkapkan keburukan sesuatu, itu nilainya walaupun banyak yang percaya atau tidak percaya, tapi yang jelas nilai diri kita berkurang. Kenapa? Ya Nabi kita saja mengajarkan, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Andai memang ada keburukan yang jelas, terus kita ungkapkan, itu sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Mau? Tentu tidak. Apalagi jika yang kita ungkapkan keburukan itu tidak jelas atau masih samar-samar. Oke, mari kita semakin bertambah usia, semakin bijaksana. Semakin bertambah umur, semakin bijaksana. Bijaksana itu apa?
Bijaksana bukan ditentukan oleh umur, tapi bagaimana kita bertindak kepada sesuatu hal, itu bijaksana. Jadi ya itu saya yakin sahabat-sahabat saya atau yang baru menonton pasti paham apa yang saya makanya dengan netral kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Tapi walaupun demikian, ketika memang kita pro terhadap satu yang mesti kita jaga, apa itu satu, jangan pernah menjelekkan lawan dari yang kita pro-kan itu. Kalau kita pro sesuatu, ungkapkan saja kebaikan-kebaikan yang ada pada dia tanpa menyebutkan keburukan yang lain. Jadi kalau kita ingin mendukung orang dengan benar, cara terbaik itu adalah kita sebutkan kebaikannya. Sama halnya kita menawarkan barang dalam perdagangan. Ketika kita berdagang, cukup kita menyebutkan kualitas barang kita, bahwa orang saya bagus ini tanpa perlu menyebutkan keburukan dagangan orang lain yang sama dagangannya dengan kita. Itu adalah prinsip yang harus setiap diri kita orang Indonesia ini mulai melakukan seperti itu, ya. Kalau tidak, kita akan heboh terus, sebab apapun ceritanya, ketika kita sibuk dengan menjelek-jelekan, itu akan selalu ada alasannya dan tidak habis. Itu sama dengan berbalas pantun. Seberapapun kita ingin menyelesaikan berbalas pantun, itu tidak akan selesai, selalu akan ada jawaban. Siap Lian, itu akan selalu ada jawaban. Jadi kunci dalam hidup ini adalah ketika kita suka sesuatu, ketika kita mendukung sesuatu, satu cara yang santun adalah yang kita dukung, kita ungkapkan kebaikannya, kita ungkapkan semua kebaikannya, tapi jangan membahas keburukan yang lain. Itu tidak penting, karena kita pasti tidak mau dikatakan memakan bangkai saudara kita sendiri. Ya, kalau Nabi besar kita mengatakan, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Apakah itu? Ya, mengungkapkan keburukan orang lain. Kita Indonesia, ya kita adalah saudara, ya. Jadi kita ungkapkan keburukan saja. Itu maknanya walaupun keburukan yang dia lakukan itu benar apa adanya, tanpa dilebih-lebihi, tetap saja disebut dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah, apalagi keburukan yang belum jelas, yang kita hanya dapat kabar dari yang tak jelas, dapat kabar begini lalu kita langsung pula mengungkapkan itu jelas lebih buruk dari memakan bangkai saudara sendiri. Sahabat semua, tentu sahabat ingin sama halnya seperti saya, tentu ingin mendapatkan yang baik-baik saja, ingin menikmati yang baik-baik saja. Yang baik-baik itu atau menikmati yang baik-baik itu yang bakal kita dapat di kemudian hari. Jika memang ingin seperti itu, mulai saat ini hentikan kita mengungkapkan apapun keburukan orang lain. Hentikan, karena itu diibaratkan sama dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Coba saya tanya, sahabat mau yang terbaik nggak buat diri sahabat? Sahabat bertingkah laku, berkeinginan baik tidak? Buat diri sahabat saja. Jika iya, hindarkan memakan bangkai saudara sendiri. Itu kuncinya, ya. Hindarkan memakan bangkai saudara kita sendiri. Kalau ya kita benci ketika melihat, itu saya tidak suka apa yang dilakukan, itu hal-hal yang tidak saya sukai. Kalau ya, kita cukup diam saja, atau kita menegor, menyampaikan bahwa ini tidak baik secara pribadi. Ini tidak benar ini. Dan kita juga hanya boleh menyampaikan saja. Setelah kita sampaikan, sudah biarkan saja. Kita menyampaikan ngotot pula itu tidak ada aturannya, karena dalam Al-Qur'an pun surat Wal Asri, ya, demi masa, itu ayat terakhirnya disebutkan saling menasihati dengan saling berwasiat pada kebenaran dan saling menasihati dan sabar terhadap hasilnya. Makna sabar terhadap hasilnya itu adalah kita nggak ngotot. Kita ketika memberi masukan kepada teman, saudara, sahabat, segala macam, ya, hanya kita sampaikan saja apa yang baik menurut kita. Ketika dia tidak menerima, ya sudah, itu yang disebut sabar terhadap hasilnya. Ya, itu dalam surat Al-Wasri. Coba lihat, saya kan bukan ustadz, membaca bahasa Arab pun tak pandai, ya karena saya terlanjur menjadi seorang guru saja. Itu yang buat saya pening. Saya bukan ustadz. Saya sering kalau lagi sholat berjamaah ketemu dengan murid-murid saya suruh murid saya yang menjadi imam, karena saya tahu kepasihan lisan saya. Bahkan saya kalau pernah saya keluar kota dengan anak saya. Nah, anak saya ini lebih fasih baca ayat sama saya. Kebetulan ada orang lain juga, anak saya suruh jadi imam, karena memang pertama lisannya dulu, ya, fasih mengucapkan sesuatu.
Saya jadi makmum. Jadi tahu diri itu lebih baik. Tahu diri, tahu batas keterbatasan kita, tahu kita apa keterbatasan kita, kita terima. Hanya orang yang tidak mau tahu, hanya orang yang dia merasa benar sendiri, itu yang pening kita. Sebenarnya dia juga pening, karena setiap apa yang dia ungkapkan orang banyak menolaknya, tapi dia tetap ngotot ungkapkan. Artinya pening, bukan? Ya, seperti itu. Itu sahabat, saya berharap bagi yang baru bergabung menonton ini nanti diulang lagi nontonnya, karena memang yang saya ungkapkan itu dari siaran langsung mulai ini, yang saya ungkapkan itu adalah permata yang sekarang sulit bersuanya walaupun dari guru-guru mulia yang lain. Karena kita lihat seseorang yang dimuliakan juga banyak hanya mengabarkan kebencian atau apa. Kalau saya bukanlah guru mulia, tapi saya memang berkeinginan kita penduduk dunia ini hidup dalam kedamaian. Ya, kita berpatokan pada cara-cara Nabi dalam berinteraksi, dalam mengabarkan sesuatu, bukan dari ego kita. Ya, bukan dari ego sini. Jadi sahabat, ketika sahabat mengungkapkan sesuatu, nah ini bicara soal perdagangan atau politik lah, karena kita ini hirup dengan politik ini sekarang. Ketika sahabat ingin mengungkapkan suatu hal, saran saya, ungkapkanlah yang baik-baik, apa yang baik-baik dari orang yang sahabat dukung, tanpa menyebutkan hal buruk dari lawan. Ya, karena apa? Karena kita diumpamakan memakan bangkai saudara kita sendiri ketika menyebutkan kejelekan orang lain. Kita Indonesia ini kan bersaudara, ya, bersatu, berbeda-beda tapi tetap bersatu. Dengan itu hal buruk yang jelas itu disebut memakan bangkai sendiri, apalagi hal buruk yang tidak jelas atau apa sekarang ini namanya hoak ya. Kalau sahabat ingin semakin murni dirinya, tidak ada lain cara, dengarkan apa yang saya sebutkan tadi. Baik sahabat, karena tidak ada ide dari sahabat yang hadir, demikian saja siaran langsung. Sudah berjalan 26 menit, ya cukup lama lah ya. Saya rasa pengobat rindu saya bersua berinteraksi dengan sahabat semua sudah terobati. Nanti di waktu yang akan datang kita ketemu lagi, tapi saya selalu ingin di setiap pertemuan di siaran langsung ini adalah ada hal baik yang kita dapat. Ketika ada sahabat juga mengeluarkan ide, juga hal yang baik yang saya dapat. Nah, itu maksudnya saling berwasiat dalam kebaikan. Baik sahabat, sukses buat kita semua, bahagia buat kita semua. Satu yang lebih penting, maju dan jayalah bangsa kita ini. Mari kita bersatu. Nanti 2019, siapapun yang terpilih jadi presiden wajib kita dukung. Siapapun yang jadi presiden wajib kita dukung. Ketika dia melakukan apapun kita dukung. Hanya kita punya hal yang jelas, yang tidak perlu kita dukung adalah ketika dia korupsi, ketika dia dolim. Apa satu lagi nanti sahabat cari sendiri. Baik sahabat, terima kasih telah berkenan hadir menonton di siaran langsung saya ini. Terima kasih banyak. Salam bahagia buat family semua, buat saudara-saudara sahabat saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.